Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Fornews TV. Dengan saya Ahmad Panji Harimufti bersama rekan saya Alia Putri di sana. Kali ini kami akan membawakan sebuah berita yang sangat menarik, yaitu pengangguran dan kemiskinan, realita yang tak selalu sejalan. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan temuan penting mengenai dua masalah ekonomi fundamental, yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Berikut penjelasan latar belakang dan pemaparan isi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Pengangguran menjadi salah satu utama yang memperburuk kemiskinan karena lapangan kerja masih belum seimbang. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka masih belum stabil karena dari waktu ke waktu penduduk miskin masih tinggi, sehingga keduanya memiliki hubungan yang saling erat. Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja kurang lebih dari 2 hari seminggu, dan merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kemiskinan, yang diartikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ini dipicu oleh faktor-faktor seperti pendidikan rendah, keterbatasan lapangan kerja, dan kurangnya modal. Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara keduanya, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Sehingga upaya penanganan kemiskinan harus berfokus pada strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan investasi. Data penelitian ini diperoleh dari BPS pada periode tahun 2025 yang mencakup 38 provinsi. Data yang dianalisis meliputi tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel X dan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y. Data kemudian disusun per provinsi, disajikan dalam bentuk visual dan dianalisis untuk melihat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Baik, di sini sudah terlampir peta presentase tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Pada peta ini terlampir bahwa tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi berada di daerah perkotaan, contohnya di kota Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat populasi penduduk yang sangat tinggi yang tidak diimbangi dengan tingkat lapangan pekerjaan yang sangat rendah. Hal tersebut menimbulkan persaingan pekerjaan yang sangat tinggi, di mana banyak masyarakat yang akan tidak mendapatkan pekerjaan dan itu akan membuat masyarakat menjadi pengangguran. Baik, di sini sudah terlampir peta presentase tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia didominasi di wilayah Papua. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang ada di Papua memiliki pekerjaan, namun kualitas pekerjaan mereka itu sangat rendah, seperti tingkat pendapatan yang rendah, kualitas pendidikan yang tidak memiliki standar seperti pendidikan pekerjaan pada umumnya, sehingga banyak sekali orang-orang yang bekerja di Papua namun memiliki pendapatan yang rendah sehingga dikategorikan sebagai orang yang miskin. Baik, di sini sudah terlampir grafik scatter plot tentang hubungan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada grafik ini menunjukkan korelasi Pearson di angka negatif 0,2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia tidak berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masih banyak orang-orang yang menganggur, tapi mereka itu istilahnya memiliki pendapatan yang ada gitu, maksudnya memiliki pendapatan. Mereka bekerja sebagai freelancer, itu termasuk ke dalam warga yang menganggur, tapi mereka masih memiliki pendapatan. Selamat sore, saya Salman. Dengan kali ini saya ingin meminta pendapat Anda terkait apakah tingkat pengangguran terbuka (TPP) berpengaruh secara langsung pada tingkat kemiskinan. Saya tidak selalu, karena menurut penelitian TPT tidak berhubungan secara langsung. Tapi meskipun secara teori tingkat pengangguran dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena dan menyebabkan risiko turunnya keuangan keluarga. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Sekian, terima kasih. Baik pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber. Menurut Anda, apa tujuan dari penelitian ini dan apa manfaatnya untuk pemerintah? Jadi tujuan penelitian ini adalah
untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di 38 provinsi di Indonesia yang didapat dari data dari BPS di tahun 2005 dengan analisis deskriptif dan diagram peta. Harapannya, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan, dan investasi berkelanjutan. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup program berita 4News TV hari ini. Selamat berkegiatan dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya Alia Putrizana dan rekan saya Ahmad Panji Hari Mufti. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.